Bahlil, IKN 100% bisa berjalan, kecuali pengganti Jokowi tak sejalan. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia meyakini proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, akan berhasil, terkecuali jika pengganti Presiden Jokowi nantinya tidak sejalan soal visi Ibu Kota baru. Kalau ditanya apakah yakin ini bisa berjalan? Saya yakin 100% bisa berjalan. Terkecuali yang mengganti Pak Jokowi adalah yang tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Itu lain cerita, katanya dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI di Jakarta, Jumat, sebagaimana dipantau secara daring di Jakarta, Jumat. Bahlil mengungkapkan, hingga 31 Mei 2023, tercatat ada 228 Letter of Intent, LOI atau surat minat, untuk pembangunan IKN. IKN, lanjutnya, juga telah menerima kunjungan dari sekitar 95 perusahaan. Dari sisi regulasi, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Kalau ditanya seberapa serius mereka, investor, nanti sekarang ini lagi dibangun IKN itu kan infrastruktur dasarnya. Yang itu di cover APBN. Begitu selesai masuk, baru investasi realnya masuk. Karena bagaimana memobilisasi peralatan mereka kalau infrastruktur dasarnya belum selesai? Jadwalnya kapan? Akan direncanakan mulai masuk bulan Agustus, September tahun ini, katanya. Bahlil pun mengajak anggota Komisi 6 DPR untuk membuktikan langsung progres pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Hal itu lantaran salah satu anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino mempertanyakan progres pembangunan IKN. Bapak ke sana lagi. Saya ajak Bapak nanti. Baru Bapak bisa lihat. Oke, Juli saja kita putuskan, ke IKN. Jadi Bapak ke sana nanti lihat. Di sana itu lagi fokus membangun istana. Kantor-kantor kementerian, perumahan-perumahan menterinya, dan infrastruktur dasar, sekaligus, paralel, kata Bahlil. Luhut mengaku terpaksa pakai, bule, awasi kualitas proyek IKN. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan mengaku terpaksa harus menggunakan orang asing atau bule untuk mengawasi kualitas proyek di Ibu Kota Nusantara, IKN. Kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya sudah lapor Pak Presiden, pengawas itu kita dengan terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Jadi jangan nanti istana presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus, kata Luhut dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Jumat, sebagaimana dipantau daring di Jakarta, Jumat. Luhut yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN itu menjelaskan telah mengidentifikasi rencana pengembangan, skema insentif dan model bisnis, hingga status tanah di IKN untuk ditawarkan kepada para investor. Ia pun terus melakukan komunikasi dengan negara-negara yang telah menyampaikan minat untuk ikut membangun IKN seperti UEA, Cina hingga beberapa negara Timur Tengah. Luhut juga mengaku telah 2 kali mengunjungi IKN dan turut menawarkan proyek investasi di ibu kota baru kepada sejumlah investor, termasuk dari Singapura. Saya sudah pergi ke sana 2 kali, melihat ini, IKN, dan kemarin di Singapura kita juga jualan mengenai ini dan mereka sangat antusias mau masuk. Dan kita berharap, bukan berharap, harus, 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana, imbuhnya. Luhut menambahkan, faktor lahan dan harganya memiliki peran krusial dalam pengembangan IKN. Oleh karena itu, ia ingin segera ada appraisal, taksiran harga, untuk menghitung harga lahan di IKN. Setiap 6 bulan harga tanah itu akan berubah karena infrastruktur yang dibangun makin berkembang sehingga mereka harus menyesuaikan dengan itu, katanya.
Luhut juga memastikan minat investor untuk pembangunan IKN begitu besar. Bahkan, salah satu pakar pengembang kota asal Shenzhen, Cina, sudah meminta untuk bisa segera masuk. Antusiasme yang tinggi juga ditunjukkan investor Singapura yang ditemui Luhut dalam acara Temasek Ecosperity. Kemarin di Singapura, itu mereka apresiasi terhadap ini karena ini adalah Green City, Green Capital pertama di dunia, kata Luhut. Jokowi teken perpres pembangunan Bandara VVIP IKN. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara Very Very Important Person, VVIP, untuk mendukung Ibu Kota Nusantara, atau IKN tertanggal 6 Juni 2023. Alasan pembangunan Bandara VVIP untuk menunjang dan mempercepat pembangunan infrastruktur ibu kota baru tersebut. Bandar Udara VVIP merupakan bandar udara khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, bunyi Pasal 2 dalam Salinan Perpres, Kamis, 8 Juni 2023. Dalam Perpres itu, disebutkan pembangunan Bandara VVIP berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Jokowi memerintahkan beberapa kementerian untuk pembangunan bandara tersebut berdasarkan tupoksinya masing-masing. Untuk kebutuhan lahan, kebutuhan fasilitas dan tata letak fasilitas, serta kawasan keselamatan operasi penerbangan Bandara VVIP bakal ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Sementara untuk pembangunan bandara tersebut, Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, dan Menteri Perhubungan. Pembangunan yang dilakukan oleh dua kementerian itu meliputi perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan pendanaan. Kedua kementerian itu juga menyiapkan fasilitas keselamatan dan keamanan. Fasilitas sisi udara meliputi landas pacu, runway strip, runway and safety area, resa, stopway, clearway, landasan hubung, taxiway, dan landasan parkir. Jokowi juga memerintahkan kedua kementerian membangun fasilitas sisi darat, termasuk jalan di dalam kawasan, dan jalan akses menuju Bandara VVIP. Pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara VVIP berasal dari tanah yang disediakan oleh Badan Bank Tanah, bunyi Pasal 6. Sumber dana pembangunan Bandara VVIP berasal dari APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jokowi juga memerintahkan Menteri ATR, BPN, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, hingga BMKG untuk memberikan dukungan pembangunan sesuai kapasitas kementerian masing-masing. Jokowi juga memerintahkan Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Penajam Pasar Utara untuk melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu memberikan kemudahan dan percepatan terhadap proses perizinan, penetapan lokasi, pengadaan tanah, dan dukungan lainnya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP. Melakukan relokasi jalan kabupaten yang terdampak pembangunan Bandar Udara VVIP, bunyi Pasal 10 Ayat G Perpres tersebut.